Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu, para jamaah Masjid Ainul Yakin yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, rahmat kasih Allah masih diberikan kepada kita all sekalian. Kita masih bisa menunjukkan satu aktivitas ibadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Bapak, Ibu, para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, saya ingin melanjutkan penjelasan pada episode yang lalu atau sebelumnya tentang pentingnya ibadah sosial. Pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan beberapa hadis, di antaranya ahabban nas ilallah anfa'uhum linnas. Itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa orang yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia atau orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Bahkan kemarin saya sudah sempat menyampaikan tentang hadis yang populer, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Pada pertemuan yang lalu juga saya sampaikan tentang hadis ahabbal a'mal sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, bahwa ibadah, amalan yang paling disukai Allah, paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang muslim. Ini minggu kemarin sudah saya sampaikan. Bahkan pada minggu kemarin sudah saya sampaikan, Nabi pernah menyampaikan au yaksifu anhu kurba, bahwa amalan ibadah sosial yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Jadi kalau kita berupaya menyelesaikan persoalan orang lain, salah satu ibadah yang luar biasa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja persoalan-persoalan yang besar yang dimiliki saudara-saudara kita sesama muslim itu, kemarin sudah sempat saya sampaikan juga suatu hadis, au taqdi anhu dainan, yaitu kita berusaha menyelesaikan hutang-hutangnya. Ini kan berat ini. Ini pekerjaan berat, Mas. Kita membantu menyelesaikan hutang orang lain. Pada zaman Nabi dulu ada sahabat yang pekerjaannya itu membantu menyelesaikan hutang-hutang saudaranya. Bahkan ada sahabat Nabi yang mendoakan atau berdoa kepada Allah, mendoakan orang-orang soleh agar berhutang. Sehingga orang soleh itu tidak mampu membayar hutangnya, sehingga sahabat itu membantu untuk menyelesaikan hutangnya. Sampai segitu itu ibadah sosial yang ditempuh. Bahkan pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, hutang. Jadi orang memberikan hutang kepada orang lain, itu hendaknya
Kalau menurut hadis ini kita tidak boleh sebenarnya bukan tidak boleh, sebaiknya tidak ditagih hutang itu. Kenapa? Kalau orang itu siap memberikan hutang kepada saudaranya, itu berarti siap tidak memang niatnya itu untuk membantu meringankan saudara kita. Tapi pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, bagi orang yang berhutang tidak begitu. Namanya berhutang itu kewajiban untuk membayar. Jadi kalau hutang tidak dibayar itu sampai kapanpun itu tetap hutang gitu loh. Maka kita tetap berusaha untuk membayar hutang itu. Kenapa? Kalau hutang itu tidak dibayar, kita termasuk orang yang soleh, mungkin amalan-amalan ibadah spiritualnya luar biasa, puasanya bagus, sholatnya bagus, dan seterusnya. Tapi punya beban hutang, hutang itu belum diselesaikan atau belum diputihkan oleh yang menghutangi, maka itu akan menjadi hambatan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun bagaimana kalau kita punya hutang, itu tetap diselesaikan. Kenapa? Orang yang akan mau masuk surga karena punya hutang, itu akan ditahan sampai hutangnya itu ada yang menyelesaikan atau ahli warisnya menyelesaikan. Maka dari itu kalau ada orang meninggal itu mesti dikatakan, jika almarhum atau almarhumah ini punya janji-janji, punya hutang piutang, kalau itu tidak terlalu besar mohon diikhlasnya. Tapi kalau itu terlalu berat untuk diikhlaskan, mohon menghubungi keluarga. Sampai dikatakan begitu, mengapa? Hutang itu akan menjadi beban untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang memberikan hutang, menghutangi, niatnya adalah membantu saudara-saudara kita meringankan beban-beban itu. Bahkan hadis berikutnya yang terkait dengan ibadah sosial itu, Nabi mengatakan, autadrudu. Ya, mungkin kalau ada keliru itu begitu ya. Anhujuan. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyelesaikan atau membantu meringankan orang yang kelaparan. Waduh, luar biasa itu. Alhamdulillah sekarang ini semangat sosial saudara-saudara kita, apalagi kalau hari Jumat itu kadang-kadang itu berbondong-bondong untuk membawa makanan sehingga nanti orang pulang Jumatan itu bisa makan, yang belum makan bisa makan bersama-sama begitu. Apalagi sampai kita itu betul-betul bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Sangat kebutuhan tiap hari tidak terpenuhi, tapi kita itu tahu bahwa saudara kita ini membutuhkan. Jika itu bisa kita lakukan, membantu saudara-saudara kita yang kelaparan, bahkan mungkin yang sangat berkekurangan, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelanjutan hadis ini, jika ada di antara kita ini berjalan memenuhi kebutuhan hajat saudaranya itu. Misalnya Pak Imam punya hajat apa gitu. Ada orang yang begitu luar biasa memenuhi hajatnya, kebutuhannya Pak Imam, itu akan lebih baik dari orang yang pergi menuju masjid iktikaf selama 1 bulan. Itu akan lebih baik. Ini Nabi yang mengatakan. Di situ itu di dalam catatan itu iktikaf di masjid Madinah. Masjid Madinah ini Masjid Nabawi itu ya. Di Masjid Nabawi iktikaf itu 1 bulan itu lebih baik kalau kita ini membantu menyelesaikan kebutuhan hajat saudara kita. Itu akan lebih baik. Ini luar biasa. Luar biasa. Dengan membantu hajat kebutuhan saudara kita. Itu lebih mulia, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita ini iktikaf di masjid. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita ini berhenti iktikaf begitu. Bahkan dengan haji umroh pun itu Nabi mengatakan itu lebih utama. Kita membantu saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan kepedulian sosial kita,
di masa-masa yang akan datang akan lebih baik. Ibadah individual kita baik, tapi juga ibadah sosial kita baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan juga kepada kita. Juga mudah-mudahan marilah kita bersama-sama doakan saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang sakit. Karena ada teman kita, sahabat kita yang sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberi kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila muqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahlad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.